Semua sudah sehat? Sudah ya, puji Tuhan. Oke. Hari ini banyak yang anak-anak khususnya ya Bapak Ibu, kalau yang bertanya-tanya kemana nih anak-anak, biasanya rame. Anak-anak hari ini pelayanan sama Pastor Joshua dan juga Pastor Rebecca, pelayanan di Bogor. Karena dari Rumah Doa Elim diminta untuk pelayanan di sana. Jadi anak-anak hari ini bersama dengan Bapak Ibu Gembala kita melayani di Bogor. Jadi hari ini juga saya ditugaskan untuk menggantikan Ibu Gembala hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu siap untuk terima firman Tuhan hari ini? Siap? Boleh senggol kanan kirinya bilang siap gak? Gitu. Siap gerak. Oke. Bapak Ibu, siapa di sini yang percaya dan yakin bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita sebagai orang Kristen, kehidupan kita sebagai anak Tuhan, itu dimulai ketika kita keluar dari gereja. Amin. Sekali lagi, Bapak Ibu setuju gak sama saya kalau saya bilang kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, anak raja, sebagai orang-orang yang terpanggil dan terpilih, itu justru dimulainya ketika saudara dan saya keluar dari gereja. Maksudnya bukan keluar tinggalin gereja gitu ya Bapak Ibu, maksudnya keluar setelah Bapak Ibu keluar dari tempat ibadah gitulah. Betul gak saudara? Amin. Saya percaya itu justru tantangannya, betul gak Bapak Ibu? Itu justru tantangannya, karena di gereja kita diperlengkapi, di pemuritan kita diperlengkapi, di setiap pertemuan-pertemuan ibadah Bapak Ibu dan saya kita terima firman Tuhan, disitulah saudara dan saya diperlengkapi, amin. Tapi penerapannya, tapi yang paling pentingnya adalah bagaimana setelah saudara dan saya keluar dari tempat ibadah itu. Bagaimana setelah saudara dan saya keluar dari kelas pemuritan? Bagaimana setelah saudara dan saya selesai dari tempat-tempat ibadah, saudara dan saya dengar firman? Itu poin pentingnya saudara. Amin. Makanya tema kita tahun ini di PH 5785 adalah apa? Coba bilang sama-sama. 1, 2, 3. The season. Sekali lagi dengan suara yang nyaring, 1, 2, 3. The season for manifesting the life of Christ. Katakan amin. Ini adalah waktu bagi saudara dan saya. Mungkin dari saudara udah berapa tahun ini saudara banyak diperlengkapi. Saudara banyak dengar firman. Saudara banyak terima nubuatan. Saudara terima pengurapan dari hamba-hamba Tuhan. Saudara punya hubungan pribadi saudara hari demi hari sama Tuhan. Tapi ini adalah waktunya saudara dan saya keluar and manifesting the life of Christ. Amin. Manifesting the life of Christ. Bagaimana Yesus itu bisa dilihat sama orang lewat saudara dan saya. Bagaimana Yesus yang dunia tanya, kayak gimana sih dia? Itu bisa dirasa sama dunia lewat saudara dan saya. Bagaimana Yesus yang dunia bilang begitu yang Alkitab bilang begitu hebatnya. Dia menyembuhkan yang sakit, dia membangkitkan yang mati, dia melepaskan yang terikat. Bagaimana itu bisa terlihat lewat hidup saudara dan saya. Bagaimana Yesus yang penuh kasih, bagaimana Yesus yang lemah lembut, bagaimana Yesus yang mengampuni, bagaimana Yesus yang menerima. Itu terlihat dari hidup saudara dan saya. Amin. Dan masih banyak lagi saudara. Ini waktunya buat setiap kita di season ini memanifestasikan Yesus yang selama ini mungkin hanya saudara sendiri yang kenal, tapi dunia perlu kenal siapa dia. Amin. Tetangga saudara perlu tahu siapa Yesus. Orang yang saudara temui di sekolah, di tempat pekerjaan saudara, pekerja-pekerja saudara, karyawan saudara, siapapun mereka, mereka perlu merasakan Yesus. Amin. Mereka perlu melihat Yesus. Mereka perlu mendengar tentang Yesus. Lewat siapa? Amin. Bilang lewat saya. Lewat saya. Amin. Nah saudara, hari ini saya mau membawakan firman Tuhan dari kitab Yakobus.
Tapi sebelum saya menyampaikan, sebelum kita baca firman Tuhan, saya mau cerita sedikit tentang Yakobus, saudara. Khususnya kitab Yakobus ini. Kalau Bapak Ibu baca kitab Yakobus, Rasul Yakobus ini fokus dari pemberitaan dia, fokus dari keseluruhan daripada kitab Yakobus ini adalah bagaimana tentang yang seperti saya katakan tadi, yaitu menjadi seorang Kristen yang dewasa. Seorang Kristen yang bukan hanya makan terus tapi bikin dia gemuk sendiri tapi gak pernah berbagi sama orang. Tapi Kristen yang memanifestasikan Kristus dalam hidupnya. Amin. Yang Yakobus bilang menjadi pendengar, menjadi pelaku bukan hanya pendengar. Pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Itu adalah fokus daripada pemberitaan Yakobus. Yakobus juga menginstruksikan gereja untuk menjalani kehidupan mereka sebagai ungkapan iman mereka kepada Yesus Kristus. Dan Yakobus yang bilang bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi fokus dari pemberitaan Rasul Yakobus adalah bagaimana memanifestasikan Kristus. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama Bapak Ibu dari kitab Yakobus. Kita buka sama-sama di Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Jadi Rasul Yakobus inilah rasul yang pemberitaannya adalah menekankan kepada kematangan dan kedewasaan rohani. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama firman Tuhan. Yakobus, kita buka dulu Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Sebelum kita baca Bapak Ibu, kita baca dulu ayat yang pertama deh. Saya bacakan bagi Bapak Ibu ayat yang pertama. Judul perikopnya dosa karena lidah. Ayat 1, saudara-saudaraku janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Amin saudara. Jadi latar belakang dari firman ini pada saat itu banyak sekali pengikut Kristus saat itu yang mau menjadi pemimpin. Mereka saat itu ada yang mau jadi guru lah, mau jadi pemimpin rohani saat itu. Tapi Rasul Yakobus mengingatkan, jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Bukan berarti Yakobus melarang orang-orang pada saat itu untuk jadi pemimpin rohani. Bukan berarti dilarang untuk orang-orang itu next level, bukan saudara. Sebagai anak Tuhan kita gak boleh terus jadi bayi rohani. Kita perlu untuk naik level. Ada saatnya saudara disuapin. Tapi ada waktunya juga saudara yang jadi pemimpin. Saudara yang memberkati banyak orang. Amin. Nah pada saat itu banyak yang mau jadi pemimpin. Tapi Rasul Yakobus mengingatkan. Pada saat itu Bapak Ibu memberi nasihat bahwa sebagai seorang guru, pengajar, pemimpin rohani. Ada tanggung jawab yang lebih besar dan dituntut lebih besar untuk memanifestasikan Kristus dalam hidup mereka. Amin. Saudara, saya sering bilang bahwa semua yang ada di sini kita bukan jemaat. Betul? Amin saudara. Kita dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin. Kita dipersiapkan untuk menjadi warrior-warrior. Kita dipersiapkan untuk menjadi tentaranya Tuhan. Kita dipersiapkan untuk menjadi penginjil-penginjil sesuai dengan penginjil, pengajar, gembala, nabi sesuai dengan karunia dan talenta yang kita punya. Amin saudara. Di hari ini firman Tuhan juga mengingatkan kita bahwa di balik tanggung jawab itu, di balik tugas itu ada tanggung jawab yang lebih besar. Karena bagi seorang yang punya level pemimpin, bagi setiap kita yang punya levelnya udah next level, kita dituntut lebih besar. Untuk memanifestasikan Kristus. Jadi ada tanggung jawab yang lebih besar. Karena saudara suka gak suka, dunia ini matanya semua tertuju sama saudara dan saya dengan label anak Tuhan. Amin. Dengan label pengikut Kristus, kadang-kadang kita suka kesel, apa sih orang nih ngurusin banget hidup orang gitu ya. Kayaknya mau pakai baju ini salah, mau jalan ke sini salah, batuk dikit salah, gemuk salah, kurus salah, tinggi salah, pendek salah. Kayaknya tuh dunia tuh memperhatikan banget. Dikit-dikit keceplosan salah ngomong, masuk Pastor Mamon. Ya, viral dikit langsung dibahas di mana-mana. Gitu ya saudara. Tapi memang suka nggak suka, ya itu saudara. Makin kita punya level yang lebih tinggi, makin kita juga punya tanggung jawab yang lebih besar. Karena itu hari ini kita mau belajar sama-sama dan saudara, dari sekian banyaknya cara
untuk memanifestasikan Kristus. Dari sekian banyak cara untuk kita menunjukkan Yesus di dalam kita, ada satu hal yang kita mau belajar hari ini sesuai dengan firman yang kita baca, yaitu mengenai lidah. Katakan lidah. Nah, ini dia ya. Saudara, kita mau belajar sama-sama. Karena sebagai pemimpin rohani, pelayan Tuhan, orang tua, anak-anak Tuhan, kita ini dipanggil untuk memanifestasikan firman Tuhan, memanifestasikan Kristus lewat perkataan kita. Amin. 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 Oke. Nah, kita mau lihat sama-sama Bapak Ibu. Oh, sebelum saya masuk ke situ, jadi saya mau ingatkan buat setiap kita Bapak Ibu, kalau Tuhan Yesus ketika dia berfirman semuanya jadi, betul ya? Ada kehidupan. Dari yang tadinya gelap gulita, gak ada kehidupan, ketika Yesus berfirman ada kehidupan. Apapun juga yang keluar dari mulut Allah itu selalu membawa kehidupan. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, setiap saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, apapun juga tugas kita hari ini, saudara dan saya dipanggil juga untuk melakukan seperti apa yang Yesus lakukan. Amin. Jangan Tuhan Yesus dipanggil, Tuhan Yesus berkata membawa kehidupan, tapi kita anak-anaknya saat berkata kita tanpa sadar membunuh orang. Waduh, kebas. Emang bisa ya kata-kata membunuh? Kita buka sama-sama Amsal. Sebelum kita masuk ke sana ya Bapak Ibu ya. Kita buka di kitab Amsal dulu. Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Berarti lidah bisa membunuh enggak? Bisa ya saudara? Karena kata firman Tuhan, lidah itu ada orang yang lancang mulutnya itu seperti tikaman pedang. Berarti kalau tikaman pedang dia bisa membunuh. Amin saudara. Dan ini yang kita mau belajar hari ini. Bagaimana perkataan kita memanifestasikan perkataan Kristus. Yang bukan membunuh, mematikan orang dengan kata-kata kita. Tapi ketika saudara dan saya berbicara, perkataanmu membawa kehidupan. Amin. Perkataanmu membangkitkan iman. Perkataan saudara bikin orang semangat. Amin saudara. Bukan perkataan yang sekali lagi seperti tikaman pedang yang membunuh, tapi yang membawa kehidupan. Katakan amin. Oke, apa yang kita mau belajar? Saya dengan cepat aja Bapak Ibu. Yang pertama kita mau belajar sama-sama. Kita buka tadi Yakobus 3, kita kembali lagi ke sana. Yakobus pasal 3 ayat 3 dan 4. Boleh saya minta Bapak Ibu untuk baca? Yakobus 3 ayat 3 dan 4. 1, 2, 3. Amin, amin. Yang pertama yang kita mau belajar sama-sama, gimana sih supaya setiap perkataan kita itu seperti yang Yesus punya, membawa kehidupan. Yang pertama kita mau belajar sama-sama, katakan mengekang lidah. Boleh pegang mulut saudara dan bilang, Tuhan ajar aku supaya bisa mengekang lidahku. Amin saudara. Susah gak kekang lidah saudara? Susah ya, terutama ibu-ibu. Ya, wece-wece, ciwi-ciwi, ya kan? Kemarin saya ngobrol cerita sama anak-anak lagi kalau anak-anak itu biasanya kalau mama-mama udah ngomel satu kamus itu saudara. Ya, dan tanpa sadar mungkin ada perkataan yang mungkin menyakiti. Sama saudara, bukan hanya mama-mama, nanti mama-mama protes sama saya karena saya juga mama ya saudara ya. Ya. Ada kadang kita susah untuk mengekang lidah kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kita saudara. Jangan punya lidah yang tidak bisa dikendalikan. Halo? Amin? Amin? Jangan punya lidah yang liar. Gak bisa dikendalikan. Suka-suka dia ngomong apa? Seenak dewe. Wah, orang Manado berubah jadi orang Jawa.
Ya, suka-sukanya. Yakobus pasal 1 ayat 26 berkata seperti ini saudara. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saudara mau ibadah saudara sia-sia? Gak mau? Apa yang saudara lakukan sia-sia? Bilang kekang lidah kita. Kekang lidah kita. Kadang-kadang kalau kita lagi emosi, lagi kesel gitu ya, suami sama istri lagi berantem, ya saudara ya, keluar dari konteks. Masalahnya apa, tapi ngomongnya udah kemana-mana. Jadi yang harusnya masalahnya cuman kecil, jadi besar. Karena gak bisa kekang lidah. Ya, gak bisa kekang lidah. Nah ini sekali lagi masalah ibu-ibu. Karena waktu kuliah saya dikasih tahu sama, kita belajar psikolog juga waktu saya kuliah Bapak Ibu. Jadi guru psikolog kami bilang gini, katanya kalau perempuan itu seperti mie. Kalau laki-laki itu kayak wafer, potongan-potongan. Jadi ingatannya itu ya udah sepotong aja. Jadi kalau yang hari ini terjadi udah selesai. Tapi kalau cewek kayak mie saudara, yang masalah apa hari ini itu bisa berapa puluh tahun yang lalu diungkit saudara. Betul ibu-ibu? Gak usah ngaku. Sama soalnya kita. Angkat tangan ke bawah ya. Sama, kadang-kadang gitu ya. Masalahnya cuman soal misalnya odol. Ya, masalah odol ada bapak-bapak mungkin lebih ngasal ya, pakai ya udah gitu. Tapi kalau ibu-ibu mungkin karena berusaha mengirit, ibu-ibu itu harus digulung-gulung-gulung sampai benar-benar habis. Sayang masih ada sisa gitu ya. Tapi kan kalau bapak-bapak cuek ya, beli lagi yang baru, kenapa sih orang susah? Gitu ya, beli aja yang baru. Bisa perkara odol ribut saudara. Apalagi misalnya, cuman masalah ngorok. Halo suami istri. Mungkin yang sudah diam itu berarti sudah terbiasa dengan suara ngorok suaminya. Atau yang ngorok ibunya. Istrinya yang ngorok ya. Ya, jadi kalau bapak-bapak itu ngomong ini cuman udah selesai di situ. Tapi ibu-ibu dari masalah odol itu bisa sampai masalah waktu lagi jalan 5 tahun yang lalu nggak dipayungin. Bisa nyampe sana saudara. Karena katanya ibu-ibu itu kayak mie. Ya, jadi harap maklum ya bapak-bapak. Emang udah diciptain Tuhan kayak gitu. Tapi kan memang pasangan saudara ya emang harus perempuan ya. Suka gak suka ya bapak-bapak harus sama perempuan. Ya kalau gak mau gak usah nikah. Gitu ya. Jadi kalau udah siap nikah, siapkan mentalmu untuk ketemu yang model kayak gitu. Yang kalau saudara ngomong apa itu bisa semua ya. Makanya dari yang tadi masalahnya kecil bisa kemana-mana. Gitu ya, kebas gak ada di sini. Di sini semua kelihatan kok muka ibu-ibunya manis-manis. Muka ibu karena sudah banyak diurapin kayaknya. Oke Bapak Ibu, jadi yang pertama kekang lidah kita. Amin. Kekang tuh kayak apa ya, kayak saya tuh dulu pernah kalau di Gorontalo ada, di sini juga ada si Delman ya. Kalau di Gorontalo namanya bendi. Jadi dipakein kekang, kalau mau belok kanan ditarik yang tali kanan, kalau mau belok kiri tarik yang tarik kiri. Jadi itu suka-sukanya si pengemudinya. Sama di ayat 4 juga dikatakan, lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak apa? Jurumudi. Jadi Bapak Ibu jangan bilang gini, aduh aku mah udah bawaan orok kayak gini. Ya, emang bawaan orok mulutnya nyeplos. Emang udah bawaan dari kecil, emang orangnya kalau ngomong gak ada kekangnya gitu. Semua sesuka hati dia mau keluar ya keluar aja. Gak peduli yang sana mau sakit hati kek, yang itu mau kayak gimana bodo amat. Pokoknya keluar aja. Saudara, memang ada mungkin yang tipe seperti itu ya. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar kita kekang itu tetap perlu. Amin. Kekang itu tetap perlu. Karena ada banyak kejadian Bapak Ibu, banyak contoh yang kita lihat hanya karena masalah gak bisa kekang lidah itu bisa bunuh-bunuhan loh saudara. Bas. Saya berdoa di tempat ini gak ada yang kayak gitu. Amin. Hanya karena masalah gak bisa kekang lidah itu kakak adik bisa gampar-gamparan. Hanya karena gak bisa kekang lidah suami istri juga bisa
main piring terbangan. Ya, kebas saudara. Hanya karena masalah gak bisa kekang lidah, mertua sama menantu ribut. Hanya karena masalah gak bisa kekang lidah, pekerja bisa bunuh bosnya. Kebas saudara. Terjadi, it happen saudara. Bukan lagi nakut-nakutin tapi itu terjadi. Karena firman Tuhan gak mungkin salah. Ketika Tuhan ingetin kita pasti ada sesuatu di balik itu yang kalau kita gak lakukan akan terjadi. Kita berdoa semua yang baik yang kita terima ketika kita mau mengekang lidah. Dan sekali lagi saya mau katakan Bapak Ibu jangan bilang gak bisa, udah bawaannya kayak gini, aku emang begini, gak bisa. Gak bisa saudara. Firman Tuhan bilang kendalinya ada pada kita. Seperti kendali juru mudi pada kapal. Kendalinya kecil. Apa sih itu namanya tuh? Setirnya ya. Itu kecil. Tapi mau ada angin badai di lautan, tetap si kendali yang punya kendali itu si yang kecil itu. Artinya bisa dikendalikan gak saudara? Bisa. Kendalinya ada pada kita. Jadi jangan saudara beralasan lagi pulang dari tempat ini, aduh susah ya jadi orang Kristen mesti jaga mulut. Aduh susah ya jadi orang Kristen kata-katanya harus dikekang, harus ditahan. Kalau marah gak boleh seenaknya. Apa aja yang pengen keluar. Muntahin semuanya di mana-mana, muntahin gitu ya. Tapi hari ini kita belajar sama-sama untuk mengekang lidah. Jangan bilang gak bisa karena firman Tuhan bilang bisa. Sebab kendalinya ada pada kita. Bilang kendali dari kekang mulut, lidah ada pada saya. Poinnya cuman disiplin kita atau enggak. Amin saudara. Poinnya cuman masalah kita mau disiplinin lidah kita apa enggak. Gak bisa saya disiplinin lidahnya Om Nugroho. Saya gak bisa disiplinin lidahnya Cimarta. Ya gak bisa. Kendalinya ada pada diri sendiri. Saya gak bisa kendaliin lidahnya Tante Sharon D. Tante kendaliin. Paling cuma bisa dari luar teriak jangan. Sebelum keluar kita teriak jangan gitu ya. Paling bisa dari luar, tapi kendalinya ada pada diri kita sendiri. Kita belajar sama-sama yuk saudara melakukan firman Tuhan yang pertama ini. Kekang lidah kita, kendalikan lidah kita. Karena firman Tuhan tadi yang saya bacakan Bapak Ibu. Di Yakobus tadi apa? Jikalau ada orang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya. Dia menipu dirinya sendiri. Sekali lagi saya mau katakan, saudara dilihat bukan jam ini saudara ada di gereja. Tapi saudara dan saya yang paling tetanggamu lihat, suamimu lihat, istrimu lihat, kakak adikmu lihat, keluargamu lihat, temanmu lihat, pegawaimu lihat, pekerjamu lihat. Adalah ketika engkau keluar dari tempat ibadah ini. Ketika engkau hidupi hidupmu sehari-hari, adakah engkau mengekang lidahmu? Amin. Adakah saudara mengekang lidah saudara? Ketika saudara lagi marah, ketika saudara lagi merasakan apapun, saudara gak asalnya plos. Tapi mulai kita belajar mengekang lidah. Biar setiap perkataan saudara dan saya keluar dari tempat ini, itu memanifestasikan perkataan Kristus. Amin. Amin saudara. Dan yang kedua kita mau baca ayat yang kelima. Kita baca sama-sama ayat 5, saya bacakan aja buat Bapak Ibu ya. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Hebat gak lidah ini saudara? Hebat ya? Ternyata perkataan itu punya kuasa yang luar biasa saudara. Di sana dikatakan lidah itu kecil tapi bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Halo kaum hiperbol. Ya saudara, ada orang yang kalau cerita gak dibumbuin gak asyik. Ya saudara ya. Saudara ketemu gak ada orang yang kalau ngomong gak dilebe-lebein, gak hiperbol, itu gak asyik saudara. Kayaknya gak keren. Kayaknya kalau dengar dari si A, ceritanya nih cuman satu kantong ceritanya. Tapi satu kantong gak keren.
Pas dia cerita lagi sama si C gitu ya. Ceritanya jadi 2 kantong. Ya saudara, karena kayaknya kalau 1 kantong gak keren gitu ya. Jadi kayaknya kalau gak lebay gak asik. Kalau gak hiperbol gak asik. Tapi bahayanya yang hiperbol ini juga sama saudara. Bisa mengakibatkan perpecahan. Bisa mengakibatkan keributan. Bisa mengakibatkan salah paham. Sekali lagi saudara, mungkin banyak saudara di sini yang ngalamin. Saudara ngomongnya cerita ke si ini, ceritanya cuman 1 lembar. Tapi ketika nyampe ke si ini, ceritanya jadi 3 lembar. Karena ditambahin sama penengahnya. Ya saudara ya. Saudara, mari pakai lidah kita sesuai fungsinya. Amin. Sekali lagi, pakai lidah saudara sesuai dengan fungsi awal Tuhan menciptakan lidahmu. Jangan dimodif. Amin saudara. Jangan dimodif, naikin spek. Ya. Jangan dimodif, naikin spek biar keren. Kan kalau misalnya cuman itu nanti di poin 3. Ya saudara, nanti kita baca di poin 3. Intinya adalah saudara, jaga lidah saudara jangan lebay. Ya. Jangan gini loh saudara, ada orang mungkin lagi mau ibadah gitu ya. Mau ibadah, dia bilang ajak temennya ibadah yuk gitu ya, ke Komsel misalnya, ke salah satu tempat. Si temennya ini mungkin bilang, aduh aku ke sana tapi mungkin nanti aku gak bawa mobil kali ya, aku mau bawa motor aja soalnya jalannya kan agak sempit. Nah ini kan sebenarnya gak negatif ya saudara ya, jalannya agak sempit kalau aku bawa mobil, muternya susah, jadi aku bawa motor aja. Dia bilang sama temennya nih yang ngajak, teman yang ngajak bilang ke tuan rumahnya, ih kamu tahu nggak? Dia nggak mau tahu ibadah di rumah kamu. Kenapa emang? Katanya rumahmu sempit. Katanya rumahmu sempit. Terus dia tuh punya mobil. Katanya kalau bawa ke rumahmu nanti mobilnya nggak bisa dibawa. Artinya beda nggak saudara? Beda nggak artinya? Tapi yang begitu bisa jadi masalah nggak? Bisa? Bisa? Ada yang seperti itu di sini? Gak ada. Manis-manis semua. Kalau ada kita sama-sama bertobat. Kita sama-sama belajar. Firman ini juga buat saya saudara. Jadi kita sama-sama. Firman Tuhan berkata jika ya hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Selebihnya berasal dari mana? Setan hirojim. Syaiton hirojim. Selebihnya berasal dari si jahat saudara. Jadi kita mau sama-sama belajar jadi anak Tuhan itu yang bisa dipegang omongannya. Jadi anak Tuhan itu yang gak hiperbol saudara. Karena kalau gak hati-hati saudara bawa pesan itu dan berbeda dengan yang sebelumnya itu bisa jadi bahaya. Saudara bisa bikin keributan. Amin. Amin. Ini firman yang sederhana. Yang simple saudara, tapi percayalah bahwa Yesus bisa dilihat dari hal ini. Amin. Yesus bisa dilihat dari hal ini saudara. Jangan bilang Yesus cuma bisa dilihat ketika saudara doain orang dan dia sembuh. Bisa, itu bisa saudara. Tapi from the very simple things, saudara bisa kasih lihat Yesus sama orang-orang di sekitar saudara. Hanya dari perkara lidah. Hanya dari masalah perkataan. Kalau yang hari-hari ini masih suka lebay, masih suka memegahkan perkara-perkara. Dari yang sebenarnya perkara yang kecil jadi besar, besar tambah besar gitu ya saudara. Kita bertobat sama-sama yuk, kita jaga lidah kita. Supaya setiap perkataan saudara dan saya bukan bikin perpecahan, bukan bikin keributan. Tapi perkataanmu membawa damai. Perkataanmu kalau yang lagi ribut bisa damai. Kalau engkau berkata-kata dari yang tadinya tensinya lagi tinggi bisa turun. Amin saudara, amin. Oke, puji Tuhan. Dan yang ketiga, ini yang terakhir ya saudara ya. Kita buka ayat 9 sampai 11. Ayat 9 sampai 11 saya bacakan bagi Bapak Ibu. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi.
Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Ayat 12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Nah ini yang saya bilang tadi saudara, jangan dimodif lidahnya. Bukan motor aja yang Apit suka modif ya saudara ya. Sehingga Apit bilang kalau dimodif tambah kenceng nih ya. Kalau dimodif nanti tambah keren nih ya. Pas lewat langsung siwit ya. Apalagi yang bawa ganteng ya gak Pit? Ya. Oke ya saudara ya. Bukan cuma motor yang bisa dimodif. Ternyata lidah juga banyak yang suka ngemodif lidah saudara. Dalam tanda kutip ya. Dari yang tadinya fungsinya yang Tuhan ciptakan awal harusnya perkataan saudara bisa membawa kehidupan. Tapi yang tadi saya bilang ya saudara ya, dimodif-modif. Jadi harusnya tadi kata firman Tuhan, lidahmu itu untuk mengeluarkan berkat. Tapi jangan dimodif. Oh gak keren kalau cuma keluar berkat doang. Lebih keren kalau bisa keluar berkat sama kutuk. Ya kebas saudara. Ya sesuai fungsinya aja, amin. Amin. Gunakan lidah kita sesuai fungsi awal Tuhan menciptakannya. Untuk memuliakan Tuhan. Setiap puji-pujian itu keluar dari mulut saudara. Jangan hari Minggu kita memuji Tuhan. Besok ketika ada karyawan saudara buat salah. Saudara keluar kebun binatang semua. Dasar lu nih. Semua yang ada di taman safari di absen. Kebas ya saudara ya. Kata firman Tuhan, dari mulut yang satu tidak bisa keluar berkat dan kutuk. Jadi saudara harus pilih mau yang mana. Amin. Kamu pilih yang mana? Ya saudara, pakailah mulut kita untuk mengeluarkan perkataan berkat, bukan kutuk. Amin saudara. Karena firman Tuhan berkata dari satu sumber tidak bisa keluar dua rasa air yang sama. Gak bisa keluar air tawar, gak bisa keluar air asin. Satu sumber mengeluarkan satu hasil. Dan itu mengukur sejauh mana keterhubungan kita sama Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi saya mau katakan saudara, terhubungnya saudara sama saudara dan saya dengan Tuhan gak terlihat seberapa tinggi engkau mengangkat tanganmu di gereja. Seberapa banyak air mata yang keluar ketika engkau ada dalam hadirat Tuhan. Sejauh mana saudara terhubung sama Tuhan. Itu terlihat dari hal simple. Sesimpel masalah perkataan aja. Amin saudara. Sesimpel masalah perkataan. Ketika engkau gak bisa kekang lidahmu. Ketika engkau gak bisa jaga mulutmu. Ketika engkau lebay dalam berkata-kata. Engkau suka kasih bumbu di cerita orang. Sehingga itu jadi seperti cerita yang menarik. Kayaknya kalau orang hidupnya drama engkau jadi penonton. Wah seru nih berantem nih. Ya. Tapi hari ini kita mau belajar sama-sama kekang lidah kita. Kuasai lidahmu. Karena dari satu sumber tidak bisa mengeluarkan dua jenis air. Amin saudara. Haleluya. Dan Bapak Ibu sekali lagi, keterhubungan kita sama Tuhan itu terlihat dari hal itu. Jangan bilang, oh saya cinta sama Tuhan, saya dekat sama Tuhan. Tapi dari masalah kata-kata aja saudara, kita gak bisa memanifestasikan Kristus dalam hidup kita. Amin saudara, saya berdoa, ini bukan memang sesuatu yang mudah. Apalagi emang tadi yang saya bilang ya, mungkin kadang-kadang dari latar belakang keluarga itu memang udah seperti itu juga gak bisa disalahkan. Tapi ketika kita ada dalam Kristus, firman Tuhan bilang, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Engkau dan saya ciptaan yang baru. Jadi jangan bilang, oh keluarga saya keturunannya emang seperti ini. Enggak bisa saudara. Di dalam Kristus kita enggak seperti kakek nenek kita. Di dalam Kristus kita seperti Yesus. Di dalam Kristus Yesus yang kita lihat. Jangan kita pakai pembelaan, oh karena dulu memang begini, latar belakangku begini. Tapi Yesus, selama kita nyembah dia, selama kita terhubung sama dia, semakin hari kita diubahkan semakin serupa sama Kristus. Amin. Kalau Yesus perkataannya bawa kehidupan, pastikan perkataan kita juga bawa kehidupan. Kalau Yesus perkataannya selalu bawa damai, pastikan perkataanmu selalu bawa damai. Bukan jadi kompor. Amin saudara. Kalau Yesus perkataannya memberi kesembuhan, jangan sampai perkataan kita justru seperti tikaman pedang. Kata firman Tuhan. Amin. Hari ini pulang dari tempat ini saya berdoa Bapak Ibu kita sama-sama belajar.
kita sama-sama sekali lagi minta sama Tuhan. Punya hubungan yang intim sama Tuhan. Karena saya percaya sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita terhubung sama Tuhan, sumbernya Yesus, yang keluar ya karakter Kristus. Amin. Tapi kalau belum, bukan berarti nggak bisa. Artinya saudara harus lebih lagi kejar dia, seek him more. Makin nempel sama Tuhan supaya hari demi hari karakter Kristus itu yang muncul dalam hidup kita. Amin. Amin saudara. Oke, sebelum saya tutup saya mau ajak Bapak Ibu untuk nonton satu video. Tolong Fit. Jadi ini sebuah penelitian Bapak Ibu dari siapa namanya, Dr. Masaru Emoto. Kelihatan gak ya? Jadi mereka meneliti bahwa ternyata ketika kita memperkatakan sesuatu atas sebuah air ya, atas air ya, satu tetes air. Saat memperkatakan yang baik dan air itu dibekukan, munculnya seperti ini, dia mengkristal dan kristalnya itu rapi. Indah, tapi ketika perkataannya dibilangnya jelek-jelek, nasty words, nah dia akan munculnya berantakan gitu saudara. Modelnya kayak gini, jadi jelek, gak teratur. Ya. Amin saudara. Amin, bahwa ternyata firman Tuhan itu gak pernah salah. Bahwa perkataan itu punya kuasa. Amin. Bahkan satu tetes air aja diteliti saudara. Ketika kita memperkatakan yang baik atas air itu dan dia dibekukan, bentuknya itu jadi indah. Tapi saat diperkatakan yang jelek-jelek, saya gak ngerti gimana, itu bisa bentuknya jadi berantakan. Artinya firman Tuhan tuh gak salah. Perkataanmu itu bisa membawa sesuatu yang indah dalam hidup seseorang. Bisa membentuk seseorang jadi luar biasa. Bisa punya kuasa mengubahkan seseorang. Tapi juga dengan perkataan yang sama. Kalau kita nggak mengekang lidah kita. Kalau kita nggak menjaga lidah kita. Perkataan itu justru bisa merusak saudara. Kebas dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama mau berdoa. Sebelum saya serahkan ke Series, kita mau angkat tangan kita. Dan kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu pagi ini. Kami berdoa Tuhan. Biar setiap kami, bukan hanya di gereja, tapi keluar dari tempat ini, hidup kami memanifestasikan Kristus. Dari hal yang sederhana, perkataan kami, lidah kami Tuhan. Tuhan yang pakai, berjaga-jaga Tuhan pada pintu bibir kami. Supaya setiap kata yang keluar dari mulut kami itu membawa kehidupan. Setiap kata yang keluar dari mulut kami itu membawa kedamaian, membawa sukacita. Yesus dimanifestasikan dalam perkataan kami. Sehingga dimanapun kami berada, orang bisa merasakan Yesus, melihat Yesus, menikmati Yesus lewat setiap perkataan kami, lewat hidup kami yang membawa kehidupan dalam hidup mereka. Tolong kami Roh Kudus, karena ini bukan hal yang mudah buat kami, tapi kami percaya di dalam Kristus kami cakap menanggung segala perkara. Tuhan yang ubahkan kami hari demi hari, semakin serupa segambar dengan Tuhan Yesus, sehingga Kristus bisa dimanifestasikan dalam hidup kami. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.